Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadisu utawi hadis asani kang kaping loro iku an Ibnu Mas'udin dan riwayataken saking Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawu sapa Imam Ibnu Mas'ud, qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fajiru utawi wong kang lacut, ar-raji kang ngarep-ngarep sapa al-fajir, rahmatullahi ing rahmati Allah taala, iku aqrabu luweh parek ilallahi taala maring Gusti Allah taala, minal abidih tenimbang wong kang ahli ibadah, sifati abid al-muqnitih kang ngrasa pegot, al-muqnitih kang ngrasa pegot. Kala dawuh sapa Imam Ibnu Mas'ud, kala dawuh sapa Imam Ibnu Mas'ud, ukhbirna den ceritani sapa ingsun, ukhbirna den ceritani sapa ingsun an Zaid bin Aslam saking Zaid bin Aslam, an Umar saking Sayyidina Umar, anna rajulan ing sak temene wong lanang kana kang ana sapa rajul iku fil umami ing dalem pira-pira umat al madiyati kang wis kelewat, khabar inna iku yajtahidu nemen-nemeni sapa rajul fil ibadati ing dalam ibadah, wa yushaddidu lan ngebot-ngeboti sapa rajul ala nafsihi ing atase awak dhewe rajul, wa yuqnitu lan megot sapa rajul. Jadi yuqnit ini bisa sampean ikutkan wazan fa'alah atau af'alah. Kenging nanti sampean baca wa yuqnitu atau wa yuqnitu itu bisa. Wa yuqnitu lan megot sapa rajul annasa ing menungso min rahmatillahi ta'ala saking rahmati Allah ta'ala. Summa mata nuli mati sapa rajul, faqala nuli dawuh sapa rajul, ya Rabbi duh pangeran ingsun, ma utawi apa iku li kaduwe ingsun, indakah ing dalem ngersane Tuhan, indakah ing dalem ngersane Tuhan. Faqala moko nuli ngucap sapa Allah, annaruh ya iku neraka, annaru ya iku neraka, atau secara tafsirnya ailakan nar gitu ki, ailakah tegese iku kaduwe sira annaru utawi neraka. Kala dawuh sapa rajul, ya Rabbi duh pangeran ingsun, fa aina moko iku endi ibadati utawi ibadah ingsun, wajtihadi lan ijtihad atau oleh nemen-nemeni ingsun, wajtihadi lan oleh nemen-nemeni ingsun. Faqala moko dawuh sapa Allah,
innaka sak temene sira iku kuntah ono sapa sira iku tuknitu megot sapa sira annasa ing menungso min rahmati saking rahmat ingsun fid dunya ing dalam dunya ya fa'ana maka utawi ingsun iku uknitukah megot sapa ingsun ing sira ing sira al yauma ing dalam ikilah dina min rahmati saking rahmat ingsun Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua yaitu diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallah minal abidil muqnit. Al-fajir al-musrif, orang yang kelewat batas dalam berperilaku, selalu melanggar aturan syariat, kasaran omong di situ preman kelas kakap, bajingan tengik gitu yang di situ selalu berharap akan rahmat Allah, itu jauh lebih dekat dengan Allah dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi merasa dirinya sudah putus dari rahmat Allah. Ini dua orang dan dua karakter yang beda dan nasibnya pun juga berbeda. Orang yang ahli maksiat, yang ahli dosa, ahli dalam kemungkaran, namun dalam hatinya memiliki roja, harapan yang begitu besar kepada Allah, itu jauh lebih dekat dengan Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi merasa tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Bedanya di mana? Roja yang satunya itu besar, yang satunya merasa tidak punya harapan. Padahal rahmat pengiran itu luas sampai merata kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, baik yang soleh ataupun yang toleh, baik yang cowok atau yang cewek, baik orang yang menjadi petani, pedagang, kiai, semuanya kena rahmat pengiran. Walaupun orang itu pendosa, tetap di bawah rahmat Gusti Allah. Ini yang perlu sampean ketahui. Sebesar apapun dosa seorang hamba, walaupun malaatis samawat, walaupun dosa itu ketika dihitung kira-kira memenuhi langit, sebanyak itu dosa kita, tetap ampunan Allah dan rahmat Allah jauh lebih besar daripada itu semua. Jadi jangan sekali-kali kita itu menganggap ibadah kita, harapan kita, semuanya itu tidak bisa mendapat rahmat dari Allah. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang lemah dalam roja. Makanya dalam hidup itu kita harus memiliki dua karakter sifat yang harus seimbang. Pertama, menosanika odi kutundi sifat khaufun minallah, takut ke pengiran. Kedua, rojaan ilallah, mengharap rahmat yang begitu besar dari pengiran. Sampai diibaratkan roja itu adalah gas kalau kendaraan, kalau khauf itu adalah rem. Kendaraan itu akan terkontrol dengan baik, akan berfungsi dengan baik apabila gas dan rem sama-sama berfungsi.
men sampean tak endi khauf, tak endi rasa takut ke pengiran, maka hidup di dunia akan ngawur sampean. Allah, biarkan saya maksiat, biar saya jadi pelacur, biar saya membunuh banyak orang, ujung-ujungnya nanti saya tobat pasti diampuni. Itu ngawur jadi orang nanti, karena dia punya rojak tapi tidak punya rem, punya gas nanjak terus tapi tidak ngerem-ngerem. Kalau misalkan kita itu punya rem tapi tidak punya rojak, berarti kita selalu takut ke pengiran, ya Allah tangtu saja rajen na Gusti, dek rem pasti masuk neraka abdi nika Gusti. Merasa bahwa Allah tidak mampu mengampuni kita, itu bahaya juga. Berarti kita menafikan sifat besarnya Allah, menafikan sifat rahmat Gusti Allah. Jadi odi itu harus seimbang memang. Ya jalanin napa ibadah, melekadung tercampur ke dalam maksiat. Ingat, rahmat Allah begitu besar. Tapi jangan ngawur dalam berbuat, dalam bersikap. Tetap ada rambu-rambu aturan syariat. Paham ini? Detik orang si ahli ibadah, walaupun ben malam ben siang ibadah, kok ngerasa putus dari rahmat pengiran, ini kejauh dari pengiran. Lebih semak orang si ahli maksiat tapi endi harapan besar rahmat pengiran. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ni kedabun Allah itu meluas, meratai seluruh apapun yang berada di alam semesta ini, semua kena rahmat. Ini ada satu cerita yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud. Beliau diceritakan dari seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam dapat cerita ini dari Umar, bahwa dulu pada era umat-umat terdahulu terdapat seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Mansura ibadah pancen nomor sitong dia. Pun malam apa jeng malam, bangun tengah malam tahajud, siangnya dijadikan puasa. Wa yusaddidu ala nafsih, dia memberatkan dirinya untuk ibadah. Tak pandang waktu, kapanpun dimanapun dia laksanakan dengan ibadah. Akan tetapi ada sedikit kekurangan. Dia itu membuat orang lain merasa putus asa dari rahmat pengiran. Dilalah satu saat dia itu meninggal, berada di hadapan Gusti Allah. Bertanyalah laki-laki ini, ya Rabbi mali indak, ya Allah apa yang aku dapatkan dari sisimu. Kula melambak ni ke ahli ibadah Gusti, kula mangken ngalah hadiah. Saya sekarang mau ngambil hadiah darimu ya Allah. Apa yang akan saya dapat nanti? Apa dabun Allah? Faqalan nar. Hadiahmu adalah neraka. Tokerjot orang ni boh. Engkau pelambak di kecakang ibadah, malam tahajud, siang apa sah, mapas neraka pasal kau lengkok. Aku kesenyaman orang ni fa aina ibadati wajtihadi. Lalu kemana kesungguhanku dalam ibadah selama ini Gusti? Kemana ibadahku itu semua, kemana? Apa dabun Gusti Allah? Innaka kunta tuqnitun nas min rahmati fid dunya. Lambak ketika itunya sampean selalu memutus asa, menjadikan orang lain putus asa dari tang rahmat. Lah sehingga mangken diledepak nang akhirat sampean bingko putus harapannya dari tang rahmat. Wes itu celaka kakilah. Gara-gara lambek dengan telaki aben tibi memandang rendah orang lain yang berbuat maksiat. Ini ada satu cerita unik. Cerita ini dalam sebagian kitab yaitu Durratun Nasihin itu ada, di beberapa kitab yang lain juga ada. Lambek nikah beda preman, tokang matiin orang, tak tanggung-tanggung, yang dibunuh itu 99 orang. Aceh saya kocak bajingan kelas kakap alias tengi itu kan gitu kan memang.
preman berandal kelas kakap ini memang. Karena dia itu hidup di kampung yang ahli maksiat, sehingga tidak heran dia itu membunuh orang sebanyak itu sampai menjadi ahli dalam pembunuhan, spesialis dalam membunuh orang. Satu ketika dia dapat hidayah dari Pangeran, tersadar hatinya, merasa dirinya bertumpuk dosa, merasa banyak jiwa yang terdolimi darinya. Akhirnya pergi ke salah satu ustadz. Pas ustadz tepak ke ustadz yang arogan, ada bu, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Beda apa jong? Kulah atau beda terima ben Pangeran. Bah, apa tuh sadar kaki jong? Mak sampai entar dana terus atau beda. Kulah nikah tukang maten orang Pak Ustad. Oh, berapa saya batin kaki jong? Sangang polo sangat orang. Apa? Terkerja nyaman Ustad itu. Kaki tak tahu jong. Maten orang ini dosa raja. Sitong orang ini kedosa raja, tanpa kesalahan dan tanpa sebab yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya enggak jong, aji dosa raja. Apa boleh sangang polo sangat orang saya patian sampian. Berapa banyak tulisan kaki sedia dia. Wes tak kira sepura ben Pangeran lagi. Terlebat buat tulisan kaki terlalu banyak. Cereng orang atau bete detik kikirin kan gitu kan. Langsung mikir senyaman penjahat itu. Engkau datang dari compok baik-baik ke sini, ingin merubah kelakuan si tak mapan sekiran mapan. Terus aduh betul, malah tidak ada harapan saya untuk bertobat. Pola ada iya begini. Pekenain satu sekali. Kenain satu sekali nyaman, penceratat sekali kiai ada sekali. Akhirnya patiin sekali kiai. Kena satu. Satu nyaman lah berarti genep lah. Akhirnya dia tetap punya penyesalan. Panjen kadung depak hidayah itu kadung depak keadaan orang ini panjen tak berubah gitu. Makanya dahsyatnya hidayah dari Pangeran. Setelah itu lanjut mencari ustadz yang lain, yang lebih fair lah, tak arogan ustadznya. Depak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa jong? Gula atau apa terima? Bah jong, sebanyak apa itu sampian nak. Selama matahari belum terbit dari barat, selamanya berdekake kita dapat kegerungan. Pas sampean atobat ke Pangeran, pasti sepura ben Pangeran cek kebeter. Sebesar apapun dosa sampean nak, ni lebih rajah pengapuran Pangeran, lebih rajah rahmat Pangeran. Tempeng dosa sampean. Kira apa tujuan kita jong? Mak sampai kakek cek susana syarat roh atau beda. Kula lastari matiin orang. Berapa saya patiin kakek jong? Man aslin sangang kalau sangat. Jadi gelak daripada ustad berkurang ajar kenain satu seban gula. Tentang sepura ben Pangeran tau saya kebaca. Karena kakek itu berbuat maksiat setiap hari, maka sampean sekarang tobat, pasti sampean dapat peluang besar untuk diampuni oleh Allah. Dan sabab-sabab yang memicu sampean maksiat selama ini itu tinggalkan. Bil jumlah semuanya tinggalkan. Karena lambek sampean odi nang masyarakat se ahli maksiat, kakek si dia teroto beda. Allah aja beli boleh ke sana lah. Hijrah bayi pindah ke desa yang lain yang lebih aman. Man kaki beli boleh jong. Depak nang tisan burung gak kita atau pedeki. Pere tetanggan kakek, pere cakanjan kakek, keluargan kakek. Beli boleh, maksiat boleh. Ngale jong. Akhirnya ngaleongku. Para depak ke satu desa yang lain, dia itu dicabut rohnya sarang balai malaikat meninggal dunia. Wes mati orang ni kebon. Di atas langit ada dua malaikat rahmat dan malaikat azab. Tokang nyiksah dan tokang abri rahmat. Encan malaikat rahmat hari tang jatah ya. Hamba semati hari tang jatah karena mereka tobat.
ngocak malaikat adab bah cek man menyaman sesangang pulau sangak sesatu sih bah beda remah dan malaikat adab ngocek nyaman sara orang le odin mate en satu soreng moro-moro langsung oleh rahmat langsung masuk surga. Akhirnya atukar dua malaikat nih kan malaikat rahmat wenjo tang bagian dan malaikat adab tak bisa kalau senyaman orang deh cik nyaman sara odin orang. Akhirnya diputuskan oleh satu malaikat yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun putusaki. Sekarang gini saja, hitung jarak antara desa dia yang maksiat itu dengan desa yang mau dihijrai. Kalau jaraknya lebih jauh dari tempat maksiat, maka dia itu diampuni dosanya. Dilalah setelah diukur jaran lebih semak ke desa yang mau dihijrai itu kan. Berarti sukses ring laki nih. Ring laki ini kan sukses. Wah, berarti menda iya baginya malaikat rahmat. Paham ya? Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil? Jangan kita simpulkan begini. Oh, berarti kalau kita ingin masuk ke surga dapat rahmatnya Allah, kita bunuh orang dulu ya ndak. Dari cerita tadi yang bisa kita ambil pelajaran, sebesar apapun dosa kita, cek sampai aromasa peke dari rahmat pengiran. Kenapa? Rahmat pengiran lebih luas tanpa batas, sedangkan dosa kita itu masih ada batas. Buktinya bisa dicatat oleh para malaikat berdebu dengan. Mon pas malaikat lebih pengiran etak diraki lupa elang bukunya kan tidak ada sama sekali. Dan kasarannya begitu sudah. Tapi mon rahmatnya Allah siapa yang sanggup menghitungnya? Nikmat dan pengiran saja yang ada pada diri kita saja ini tak terbatas. La tuhsa, tidak bisa dihitung nikmat itu. Pun kita juga bisa ngambil pelajaran dari kisah-kisah yang sebelumnya pernah kita dengar. Contoh seperti bedek ring bini masuk ke neraka hanya gara-gara seekor kucing yang dikurung tanpa dikasih makan hingga meninggal. Hal sepele itu, tapi mengandung murka pengiran. Beda seorang pelacur yang di situ benar lakon di situ ya menemani seorang laki-laki, tapi masuk surga. Artinya apa yang bisa kita ambil kesimpulan malam ini? Cek ngeremeaki orang si ahli maksiat karena kita tidak tahu akhir perjalanan hidup kita seperti apa. Kita ini hidup berputar, roda itu berputar. Dan yang terpenting hidup itu pada endingnya, yaitu di akhir hayat kita semua. Oleh karena itu pebanyak kuleben sampian atu ke pengiran mantermo ke parengen husnil khotimah mapan neng akhir. Lagi. Oleh karena itu ini yang perlu kita perhatikan. Cek pangkempang memandang rendah orang lain. Cek pangkempang kita itu menilai orang lain dari zahirnya, dari fisiknya atau karakternya itu ki. Karena seoning setuju takdir jika Gusti Allah. Ruwiyah dan riwayatakan an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi saking Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa anna rajulan sak temene wong lanang iku lam ya'mal ora tau ngamal sapa rajul khairon ing kebagusan. Qattu halih babar pisan illa tauhid angin mung tauhid tok falamma hadarahu moko ing dalam semangsane hadir ing rajul apa al mautu kematian qalah moko ngucap sapa rajul li ahlihi maring ahline rajul idza ana ing dalam nalikane utawi ingsun Idza ana ing dalam nalikane utawi ingsun iku mituh mati sapa ingsun fa ahrikuni moko ngebongno sapa sira kabeh ing ingsun
fa ahrikuni moko ngebongo sapa sira kabeh ing ingsun binari kelawan neraka binari kelawan geni gitu ki hatta tad'uni sehingga ngejarno atau ninggal sapa sira kabeh ing ingsun hatta tad'uni sehingga ninggal sapa sira kabeh ing ingsun Roma dan halih rupa awu summa zaruni nuling ngawur-ngawurna sapa sira ing ingsun summa zaruni nuling ngawur-ngawurna sapa sira kabeh ing ingsun fil bahri ing dalam segara fi yaumi rihin ing dalam dinanir angin artinya di hari bertiupnya angin fa fa'alu moko nglakoni sapa ya sapa wong akeh tadi ahlihi fa fa'alu moko nglakoni sapa ahlihi fa idza huwa moko ing dalem nalikane utawi sapa rajul tadi moko ing dalem nalikane utawi rajul iku fi qabdatillahi ta'ala ing dalem panggegeme Gusti Allah taala. Qabdah itu gegem apa mana? Pergem. Qabdah itu bahasa istilah sebetulnya dipundut sama Allah, cabut, dimatikan, dibunuh. Itu qabdah. Ketika bedeneng kerasan pangeran pun meninggal gitu ya sudah meninggal dunia. Fi qabdatillahi taala ing dalam panggegeme Gusti Allah taala. Ini bahasa majaz angkun ini bukan hakikat. Kalau hakikat itu pangeran kan punya tangan itu ndak. Panggegem itu qabdah berarti dicabut rohnya. Mati il maut. Qala moko dawuh fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala qala moko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ma utawi apa iku hamalaka ngelemaken apa ma ing sira iku hamalaka ngelemaken apa ma ing sira alama ing atase barang fa'altah kang nglakoni sapa sira ing ma fa'altah kang nglakoni sapa sira ing ma qala jawab sapa rajul ma khafatuka ay hamalatni ma khafatuk nggawa ing ingsun apa ma khafatuka wedi panjenengan faghfirah maka den ngapura sapa lahu rajul biha kelawan ma khafah atau kenging dimabnikan maklum mabni lil fa'il berarti faghfarah maka ngapura sapa Allah lahu maring rajul biha kelawan sabab makhafatuk gitu nggih wa huwa utawi rajul iku lam ya'mal ora tau ngamal sapa rajul khairon ing kebagusan qattu halih babar pisan illa tauhida angin tauhid ini satu cerita baru lagi diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun kecuali hanya tauhid saja. Saora odi reng laki ni tak pernah ngelampain kebagusan kecuali pernah mengimani Gusti Allah kelaban syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah percaya ke pangeran marajiyah maksiat menono paham nggih orang ini kan mukmin tapi ahli maksiat gitu pun gembangnya tak pernah beda kebaikan saya muncul men omong selalu nyageen men ajeling selalu maksiat yang dipandang. Ketika mendengar ghibahnya ayat dari seseorang, mendengar berita-berita aib seseorang, ketika di situ menggunakan tangan digunakan untuk kekerasan, melangkahkan kaki pada maksiat, pokok sekujur tubuhnya tidak pernah digunakan kebaikan, kecuali tauhid saja, mengesahkan Gusti Allah. Akan tetapi, ketika dia itu mati, meninggal dunia, dia itu saking takutan ke pangeran
berpesan, berwasiat kepada keluarganya, idza ana mittu fa ahrikuni binnar. Ketika nanti saya meninggal dunia, maka bakarlah saya dengan api. Ingat dengan Bali itu lagi. Bakarlah saya dengan api. Tujuannya apa? Agar nanti tubuh saya yang penuh dengan maksiat ini menjadi debu. Agar saya hancur. Agar nanti saya tidak disiksa lagi di yaumil qiyamah karena takut kepengiran. Setelah saya nanti dibakar, maka debu dari badan saya nanti ditaburkan ke area-area lautan, ke Tasik. Ketika angin meniup, maka taburkanlah debu-debu dari jasad saya. Ini seperti yang berada di daerah India itu, bakar, setelah dibakar baru menjadi debu. Debunya dikumpulkan, setelah dikumpulkan dibuang ke sungai atau dibuang ke lautan. Ini permintaan beliau juga sama. Summa daruni fil bahri fi yaumi rihin fa fa'alu fa idza huwa fi qabdatillah qala Allahumma hamalaka ala ma fa'alta. Ketika sudah berada di hadapan Allah, artinya di hadapan ini bukan berarti Allah ada, dia di hadapannya, berarti menunjukkan Allah bertempat, itu tidak. Ketika dia itu diomongi sarang pengiran, gitu pun kembang lagi bedeneng kerasan pengiran. Allah nih katanya, apa yang membuat kamu melakukan semua itu apa? Mak bisa kaki mati aki mesen ke keluarga agar dibakar. Mak leyo pas debunya sorotabun nang tase. Apa tuh cunda kaki apa? Gara-gara apa kaki ngelakonin itu semua? Mak bengal. Jawaban dari seorang laki-laki ini, makhofatuka, kulah apesan ketang keluarga gara-gara kula takut keajunan guste. Dek remon pas kula buto tang jasad ekobur paki bangkitkan ke pangki sarang ajunan dek remah sengko tang tu sejek benyan. Hanya gara-gara takut itu saja. Faghfira lahu biha. Orang itu diampuni dosanya ben pengiran. Bayangkan, orang itu diampuni setujuan sareng Gusti Allah. Wa huwa lam ya'mal khairan quttu illa tauhid. Padahal dia itu orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kecuali tauhid saja. Walaupun dia itu yakin cuman pengirannya tang Tuhan, Allah itu Tuhan saya. Hanya itu kebaikannya. Men masalah orang tadi sekali kebagusnya. Gara-gara semat ya takut cek takon ke pengiran, esok orang kutusan ben pengiran. Kenapa? Dia itu punya rojak yang besar, harapan besar kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Kemudian dia juga punya rasa takut ke pengiran, merasa dirinya itu pancen akan mendapatkan siksa dari Allah. Atas kepercayaan yang demikian, rasa takut yang dibarengi dengan rojak harapan kepada Allah, itulah yang membuat dirinya sepora sareng Gusti Allah. Pun kesimpulannya yang paling terakhir, makin nikah mulai merubah cara berpikir kita yang sebelumnya bek tahawur, bek ngawur, rubah dengan cara yang positif. Menosah hukumnya itu yang berhak menghukumi nikah pengiran, bukan kita. Seburuk-buruk manusia, kita tidak tahu bagaimana nasibnya di akhir hayatnya dan bagaimana hakikat daripada orang tersebut. Itu semuanya hanya Gusti Allah yang tahu. Kita tidak boleh membenci ahli maksiat, tidak boleh menghakimi orang yang ahli maksiat, dan jangan sampai kita menjadi orang yang selalu bangga dengan kebaikan kita. Wa ala hadha hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.